Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habiballah. Wala halla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah semata. Salawat dan salam kita curahkan, kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesudah itu kita memohon, meminta dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya Allah. Wahai saudaraku dan saudariku seagama, yaitu agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu buah hadis yang hendak kami sampaikan. Satu hadis ini kami ambil dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis nomor 1936 dalam kitab Fathul Bari karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis itu yang berbunyi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, kami sedang duduk di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu laki-laki tersebut berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku telah binasa. Mendengar hal itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang menyebabkan dirimu binasa? Ada apa denganmu? Kata Rasul. Laki-laki itu berkata, sesungguhnya aku telah berhubungan intim, berhubungan badan kepada istriku di bulan puasa Ramadan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul memerintahkan kepadanya 3 hal. Yang pertama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya tentang memerdekakan budak. Orang itu tidak mampu, tidak bisa. Maka Rasulullah SAW bersabda kembali, kata Rasul, apakah engkau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Orang itu menjawab, aku tidak mampu ya Rasulullah.
aku tidak bisa. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kembali, berilah makan 60 orang miskin. Orang itu menjawab, aku tidak bisa. Maka Rasulullah SAW duduk. Tidak lama kemudian ada seseorang yang membawa keranjang yang berisi kurma. Lalu Nabi kita Muhammad SAW memberikan makanan itu kepada orang tersebut. Ini kata Rasul, berikan kepada orang miskin. Orang tersebut berkata kembali, wahai Rasulullah, di tempat 2 bebatuan di Madinah atau bebatuan hitam, tidak ada yang lebih miskin daripada saya. Akulah yang lebih miskin, tempat kami yang lebih miskin, kata orang tersebut. Mendengar hal itu, Nabi kita Muhammad SAW, beliau sampai tertawa mendengar perkataan orang tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda, kata Rasul, ambillah, berilah makan kepada keluargamu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh imam-imam yang lain. Wahai saudaraku dan saudariku seagama, yaitu agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, apabila seorang melakukan hubungan intim di siang hari, maka dirinya mendapatkan dosa yang amat besar karena dirinya melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai sahabatku dan teman-temanku yang baik, jadi hadis ini berurutan. Yang pertama, memerdekakan budak. Di zaman sekarang tidak ada lagi, kembali kepada berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi bagi orang yang melanggar bersetubuh dengan istrinya di siang hari di bulan Ramadan, membatalkan puasanya, maka dirinya harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Harus ia lakukan. Tapi jika tidak mampu, tidak sanggup, ia berusaha tetapi dirinya tidak mampu melakukannya, maka ia kembali kepada memberi makan 60 orang miskin. Wahai saudaraku dan saudariku seagama, yaitu agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bersetubuh di malam hari di bulan Ramadan, maka itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Inilah hadis yang kami sampaikan. Tetapi harus diingat, apabila bersetubuh di bulan Ramadan suami istri di siang hari karena dirinya lupa, umpama istrinya lupa, suaminya lupa, lalu mereka bersetubuh, berhubungan intim, jima, karena mereka lupa. Sesudah itu mereka ingat, lalu mereka ingat bahwa itu adalah puasa, dia sadar, maka puasanya tidak batal, asal syaratnya dirinya lupa. Allahu Akbar. Begitu juga dengan orang yang makan, minum. Apabila ia puasa pada waktu
dia minum 1 cangkir, lalu ia ingat minumannya sudah habis, dia sadar bahwa dirinya puasa, maka puasanya tidaklah batal. Puasanya tidak batal, teruskan puasa. Karena dirinya lupa, bukan disengaja.